Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita sepenggal kisah dari wanita mulia yang dari rahimnya lahir pemimpin peradaban dunia, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Sayyidah Aminah, permata padang pasir, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminah binti Wahab, sosok wanita mulia dan istimewa. Ibunda Siti Aminah adalah perempuan terbaik di antara yang terbaik. Dan dipastikan seluruh kaum Hawa di dunia iri dengannya. Sebab dari rahimnya lahir pemimpin peradaban dunia, seorang anak yang menjadi pelita umat, yakni Baginda Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Sayyidah Aminah adalah perempuan yang berparas cantik, memiliki pribadi yang luhur dan akhlak yang terpuji. Ia dikenal sebagai anak yang memikat, membuat hati muda jatuh kepadanya. Kecantikan yang menggabungkan sisi fisik yang elok dan segar, perawakan yang ramping, bulu mata yang panjang, kulit yang bersih, mata yang lebar. Sebagian yang lain menambahkan kesempurnaan fisik dengan tangannya yang kuat dan ringan dalam mengatur segala hal. Memiliki kekuatan jiwa, kelembutan rasa, ketangkasan gerak, wawasan yang luas, dan kecerdasan yang tinggi yang tidak dimiliki yang lain. Sayyidah Aminah adalah seorang anak yatim yang hidup dalam asuhan pamannya, Wuhaib ibnu Abdul Manaf ibnu Zuhrah. Sang paman adalah kepala marga Bani Zuhrah, sebuah anak kabilah dari kabilah terhormat Quraisy. Bangsa Arab sangat menghormati kabilah ini, menaruh respek dan mengangkatnya sebagai pembesar kota Mekah yang memiliki suara dan solusi bijak. Sayyidah Aminah dilahirkan di Mekah. Ayah Aminah adalah pemimpin Bani Zuhrah yang bernama Wahab ibnu Abdul Manaf ibnu Zuhrah bin Kilab. Sedangkan ibu Aminah adalah Barrah binti Abdul Uzza bin Utsman bin Abdul Dar bin Qusay. Ketika tumbuh dewasa, Sayyidah Aminah menjelma sebagai permata kota Mekah. Kecantikannya yang mulai memperlihatkan kesempurnaannya, dambaan para pemuda dan para pembesarnya. Masing-masing berharap dapat mempersunting Sayyidah Aminah sebagai permaisuri, yang merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan yang tiada tara jika ia mau menerima mereka. Namun, Allah berkehendak dengan keagungannya, memilih lelaki mulia berakhlak juga memiliki ketampanan serta sifat-sifat keistimewaannya, yakni Abdullah bin Abdul Muthalib untuk menikah dengan Sayyidah Aminah. Tak lama setelah lamaran, pernikahan meriah diadakan oleh keluarga terpandang dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah. Penduduk kota Mekah yang gembira menyambut pernikahan pasangan dari kalangan terhormat itu. Usai menikah, Sayyidah Aminah yang mengenakan pakaian sutra asli Yaman yang terhias indah dan mengenakan di atasnya baju hitam, ia tampak seperti bulan purnama yang terbit di tengah-tengah awan. Setiap para wanita yang melihatnya setelah membuka cadar serentak melafalkan satu suara, Masya Allah, Masya Allah. Wajahnya seperti cahaya terang permata yang berkilauan menyebar ke setiap sudut rumah. Mereka telah melihat keindahan yang belum pernah terlihat. Suatu ketika Sayyidah Aminah bermimpi dalam tidurnya. Pagi harinya, ia menceritakan pada suaminya Abdullah, "Aku bermimpi sejenak. Sebuah cahaya amat terang beralih darimu hingga di dalam diriku. Kemudian setelah itu sebuah cahaya amat terang keluar dari diriku dan menyebar menerangi seluruh alam semesta. Cahaya itu datang memusnahkan kegelapan
dan menerangi setiap sudut bumi. Manusia pun terbangun dari tidur panjangnya dan terkesima dengan cahaya ini. Mereka pun bersorak-sorai bergembira. Apa maksud cahaya itu, wahai Abdullah? Abdullah kemudian menjawab, insya Allah baik dan berkah. Cahaya yang bagus, masa depan yang cemerlang, dan kehidupan yang cerah dan bahagia. Hari-hari keduanya diisi dengan keceriaan serta kebahagiaan. Datang suatu hari Abdullah menyampaikan keputusan ayahnya Abdul Muthalib untuk mengutuskan melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Dengan penuh kasih sayang, Abdullah berkata, ketika Abdul Muthalib menitahkan perintahnya kepadaku, aku langsung teringat kepadamu, wahai Aminah. Aku bertekad untuk undur diri karenamu. Dengan cepat Sayyidah Aminah menjawab, kenapa ya Abdullah? Tidakkah engkau ingin menjadi orang kaya dengan harta yang melimpah? Setiap mata melihatmu, mereka yakin bahwa engkau akan menjadi pemimpin kota Mekah. Menggantikan ayahmu, mereka akan menyerahkan beban berat kepadamu dan engkau akan bertanggung jawab kepada kaummu, keluargamu, dan juga bangsa Arab. Engkau dapat memenuhi semua itu hanya jika engkau berusaha keras meraih kekayaan. Abdullah masih merasa berat melakukan perjalanan ke negeri Syam. Ia kemudian berkata, apa dosamu ya Aminah? Engkau hidup sendirian sebagai pengantin baru. Ia takut jika dalam perjalanannya tidak akan kembali hidup bersama Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah berkata, apakah engkau takut, wahai Abdullah? Siapakah yang menyelamatkanmu dari pisau Abdul Muthalib dan menebusnya dengan 100 unta? Dia akan menyelamatkanmu dari segala mara bahaya. Sayyidah Aminah kembali meyakinkan suaminya dengan nazar Abdul Muthalib yang akan menyembelinya, namun Allah berkehendak lain, menyelamatkan nyawa Abdullah dengan 100 unta, yang persis dengan kisah Nabi Ismail yang mau disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Maka tabahkan hatimu, wahai Abdullah. Jadilah orang yang tegar dan pemberani. Aminah terus meyakinkan suaminya dengan memberikan dukungan. Bahkan ia mengatakan, relahkah engkau jika seorang berkata kepadamu, Abdullah ibnu Abdul Muthalib, pemuda Bani Hasim, undur diri dari perjalanan berniaga karena takut bahaya? Relahkah engkau jika dikatakan Abdullah ibnu Abdul Muthalib lembek karena perempuan, tidak mampu melaksanakan pekerjaan lelaki, tradisi para kesatria dan usaha-usaha meraih kehormatan, atau dia terhalangi oleh hasrat hidup nyaman, tenang, dan diam, menjauh dari pekerjaan para pembesar? Sayyidah Aminah kemudian menggenggam erat tangan suaminya dan berkata, jangan memikirkan aku, wahai suamiku. Pikirkanlah beban besar di hadapanmu. Abdullah akhirnya menyetujui perjalanan berniaga ke negeri Syam, meninggalkan istri dengan usia pernikahan yang masih belia. Perempuan sabar cerdas bernama Siti Aminah binti Wahab ini teguh mengukuhkan pendirian suaminya agar tetap mengikuti arahan ayahnya sebagai seorang kesatria Bani Hasim. Meski dalam pikirannya terbayang bentuk-bentuk bahaya yang mengancam. Sayyidah Aminah berkeyakinan dan memberikan selamat atas perjalanan berkah ke negeri Syam. Meyakinkan pada suaminya bahwa dengan izin Tuhan, dia akan kembali pulang dengan kekayaan dan kenikmatan yang melimpah serta kesehatan yang sempurna.
Sebelum keberangkatan rombongan kafilah, Abdullah menitipkan pesan pada Barakah, seorang pelayan Sayyidah Aminah. Jagalah permaisuriku, wahai Barakah. Bantulah dia menahan perpisahan ini. Jauhkan dia dari segala keresahan dan jangan biarkan kesedihan menjarahnya. Tak disangka, itu adalah pesan terakhir dari Abdullah yang takkan kembali ke sisi istrinya, bahwa kepergiannya bersama para kafilah adalah perjalanan panjang menuju Rabbnya. Perjalanan itu dimulai. Hari berganti hari, para kafilah telah kembali ke Mekah, namun tak nampak wajah suami dari permaisuri cantik permata padang pasir Sayyidah Aminah. Kabar kematian Abdullah sampai ke telinganya, seperti melemparkan suara petir yang menyambar ulu hati, mengundang hujan tangis, melululantahkan hati perempuan suci serta goresan hati sang ayah Abdul Muthalib. Lidah sang permaisuri tersimpul mati dari bicara. Di matanya dunia terlihat gelap, hingga hidupnya seakan tak akan berdaya. Setelah kepergian Abdullah, kesedihan terus menyelimuti diri Aminah. Hingga selang beberapa hari Sayyidah Aminah merasakan dirinya akan menjadi seorang ibu. Abdullah telah meninggalkan sebuah amanah yang sangat berharga, seorang yang kelak menjadi pemimpin umat. Aminah menjalani ujian Sang Pencipta dengan penuh kesabaran. Ketika Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu kali Sayyidina Aminah berkata, ketika aku mengandung kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di awal masa kehamilanku, yaitu bulan Rajab, suatu malam ketika aku dalam kenikmatan tidur, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya dan tampak sekali pancaran cahayanya. Dia berkata, "Marhaban bika ya Muhammad. Selamat datang untukmu wahai Muhammad." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Adam, ayah sekalian manusia. Apa yang engkau inginkan?" Aku ingin membawa kabar gembira. Bahagialah engkau wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Sayyidil Basar, pemimpin manusia. Pada bulan kedua, datang seorang laki-laki seraya berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam untukmu wahai utusan Allah." Ibunda Siti Aminah bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Sits. Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin mengembirakanmu. Bergembiralah wahai Aminah. Engkau sedang mengandung sahibul ta'wil wal hadis, pemilik ta'wil dan hadis." Pada bulan ketiga, datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam untukmu wahai Nabi Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Idris." "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabi Rois, Nabi pemimpin." Pada bulan keempat,
datang seorang laki-laki yang berkata, "Assalamu alayka ya Habiballah." Salam untukmu wahai kekasih Allah. Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Nuh." "Apa yang engkau inginkan?" "Bahagialah wahai Aminah. Engkau sedang mengandung sahibun nasri wal futuh, pemilik pertolongan dan kemenangan." Pada bulan kelima datang seorang laki-laki yang berkata, "Assalamu alayka ya Safwatullah." Salam untukmu wahai sahabat karib Allah. Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Hud." "Apa yang kau inginkan?" "Bergembiralah wahai ibu Aminah. Engkau sedang mengandung sahibu safa'ah fil yaumil mashhud, pemilik syafaat di hari persaksian, hari kiamat." Pada bulan ke-6 datang seorang laki-laki berkata, "Assalamu alayka ya rahmatullah." Salam untukmu wahai kasih sayang Allah. Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Ibrahim Al-Khalil." "Apa yang engkau inginkan?" "Bahagialah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabi Zalil, Nabi yang agung." Pada bulan ke-7 datang seorang laki-laki berkata, "Assalamu alayka ya maniktarahullah." Salam untukmu wahai orang yang telah dipilih Allah. Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Ismail Az-Zabih, yang disembelih." "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabil Malih, Nabi yang elok." Pada bulan ke-8 datang seorang laki-laki berkata, "Assalamu alayka ya Hiratullah." Salam untukmu wahai pilihan Allah. Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Musa putra Imran." "Apa yang engkau inginkan?" "Kabar gembira ya Aminah. Engkau sedang mengandung manzulzalu alaihil Qur'an, orang yang akan diturunkan padanya Al-Quran." Pada bulan ke-9 yakni bulan Rabiul Awal datang seorang laki-laki yang berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Salam untukmu wahai utusan Allah. Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Isa putra Maryam." "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabiil Mukarram war Rasulil Muaddam, Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan." Hingga datangnya hari kelahiran manusia agung, manusia yang dimuliakan seisi langit. Abdul Muthalib, sang kakek, ketika sampai di rumah Sayyidah Aminah, kedua matanya silau dengan cahaya amat terang yang terpancar dari rembulan yang berkilauan di pangkuan langit. Ia merasa kagum dan berkata, "Maha suci Allah dan berkah Tuhan, Maha pencipta dan Maha agung. Maha suci dan berkah Tuhan, pemilik kehormatan dan kemuliaan. Dia bukanlah manusia, dia adalah malaikat yang mulia." Sayyidah Aminah berkata, "Ahmad,
Wahai ayahku, aku diperintahkan memberinya nama Ahmad. Ya wahai Aminah, Ahmad adalah Muhammad. Dia akan terpuji di sisi Allah dan sisi manusia. Berita kelahiran putra Abdullah telah terbang dan singgah di setiap rumah penduduk Mekah. Kabar gembira yang membawa keberkahan seisi alam. Banyak budak yang dibebaskan atas kelahiran sang pemimpin umat. Hari berganti hari, Sayyidah Aminah begitu bahagia dan kehadiran Abdullah kecil dalam kehidupannya. Ia kemudian mempercayai Halimah Al-Sya'diyah menyusui putranya hingga mengasuhnya. Kini manusia agung tumbuh ceria dengan paras yang tampan, tutur kata yang lembut, berakhlak mulia, pembawa keberkahan bagi setiap orang. Hingga pada suatu hari, atas kerinduan Sayyidah Aminah kepada suaminya Abdullah, ia memutuskan melakukan perjalanan ke negeri Syam bersama putranya kekasih semesta untuk berziarah ke makam sang ayah. Kembalinya dari negeri Syam menuju kota Mekah, Sayyidah Aminah menghembuskan napas terakhirnya. Detik-detik kematiannya, Sayyidah Aminah berkata dengan suara amat lirih, "Aku titipkan engkau kepada Allah, wahai anakku. Zat yang menghendakimu hidup sendirian tanpa ibu dan ayah, semata-mata karena hal yang hanya diketahui olehnya. Dialah Zat Maha Pemurah. Dia yang akan menjaga dan melindungimu dengan kasih sayang melebihi kasih sayang ayah dan ibumu." Sayyidah Aminah kembali berkata para pelayannya, "Muhammad, wahai Barakah, engkau adalah ibunya yang menggantikanku, makalah jagalah dia. Kembalilah ke Mekah bersamanya dan serahkan kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Bukalah lebar-lebar kedua matamu mengawasi para penjahat di sekitaran perkampungan Bani Sya'ad dan Yasrib." Sayyidah Aminah menoleh putranya, berkata dengan jantung naik turun, "Tuhan telah memanggilku, anakku, dan aku memenuhi panggilannya." Sayyidah Aminah berpesan pada putranya Nabi akhirul zaman, jika melakukan perjalanan ke negeri Syam, ia selalu ingat sang ibu yang disemayamkan di tengah-tengah padang pasir, juga sang ayah yang terbaring di Yatsrib, untuk selalu mendoakan keduanya. Kini sang anak ditinggal pergi, hidup sebatang kara sebagai anak yatim piatu. Wanita suci permata padang pasir itu telah tiada, menitipkan kekasih semesta, manusia paling agung yang teramat dimuliakan, manusia pemberi syafaat di akhirul zaman. Dari rahim wanita mulia, wanita suci yang teramat suci dan teramat cantik, Siti Aminah binti Wahab, lahir pemimpin peradaban dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirul zaman nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya mujibas sailin.